Angkutan kota merupakan sarana transportasi publik yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sektor transportasi angkutan kota sebagai sarana dalam kehidupan masyarakat harus dapat mengembangkan diri sesuai dengan perannya dalam menunjang perkembangan kota. Hal ini dituntut karena sektor transportasi angkutan kota harus dapat mengikuti perkembangan dari faktor-faktor langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terlaksananya kegiatan transportasi. Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik, aman, cepat, murah, dan nyaman, dan juga layak bagi masyarakat. Karena sifatnya yang massal, keberadaan angkutan kota selain mengandung arti pengaruh volume lalu lintas, kendaraan pribadi juga lebih murah karena biaya angkutan dapat dibebankan kepada banyak penumpang. Karena sifatnya massal itu, maka diperlukan adanya kesamaan di antara para penumpang berkenaan dengan asal dan tujuan. Adalah yang utama. Biasa selama tidak adanya perubahan dalam sistem transportasi massal di Indonesia. Salah satunya angkutan kota yang baru saja saya naiki. Ugal-ugalan, supir di bawah umur, bahkan kebanyakan dari mereka tidak memiliki surat izin mengemudi. Lalu, bagaimanakah mengenai keselamatan penumpang? Hal ini harus dipertanyakan. Bagaimana keterangan dari penumpang dan pengemudi angkutan kota? Mari kita telusuri lebih lanjut. Apalagi kalau misalnya pulangnya malam ya. Kadang kalau bisa pulang malam itu jam 10. Kadang kalau misalnya rame-ramenya itu sampai Keramat, tapi kesananya tuh udah sepi. Soalnya kan sekarang makin banyak ya macam-macam kejahatan apalagi di angkot, apalagi sama cewek. Jadi makin risih sih sebenarnya. Kalau keluhan sih selama ini belum pernah sih, soalnya saya juga bingung kalau misal keluhan kayak gitu tuh nyalurin keluhannya tuh kayak gimana. Jadi saya belum pernah. Harapannya itu kalau misalnya apalagi kalau untuk dari pemerintahnya ya lebih perketat lagi aja keamanan, apalagi bagi angkutan umum. Apalagi kan angkutan umum sekarang udah jadi keseharian kebutuhan. Jadi lebih ditingkatin lagi aja pengamanannya. Entah dalam segi apapun, pokoknya pengennya terbaik aja. Angkutan umum ya, nah karena saya penumpang, menurut saya angkutan umum ini masih kurang yang namanya keamanan. Itu dari segi fisik dan segi akal, ya nggak? Segi fisiknya itu dari struktur mobilnya, kayak masih banyak yang bolong-bolong lah, apalah gitu kan. Kayak dari kenyamanannya juga, itu kan Islam penumpang itu raja, ya nggak? Nah, kalau dari akalnya, kayak tadi, ya kayak ugal-ugalan. Nah, yang nggak punya SIM, ya nggak? Ya, kalau menurut saya juga ada aja orang yang dia sebagian yang nyadar diri, ya. Mungkin entah itu mobilnya punya sendiri, ya. Entah itu dia ngangkut dari orang lain. Tapi kalau menurut saya, nggak semuanya itu berakal tidak baik istilahnya ya. Tapi ada sebagian yang mungkin sadar entah itu sadaran keamanannya, kenyamanannya. Ya, mungkin menurut saya cuma seperti itu. Banyak masyarakat yang komplain. Yang pertama komplain masalah proyeknya nggak jelas. Terus ada yang naik angkot nggak sampai dengan tujuan, itu jalan. Kedua nggak teratur, nggak ada kejelasan. Angkutan pasti ada 3 hal yang nyaman, aman, dan tepat waktu pasti. Yang terkait misalnya trayek itu kan sebuah kewajiban. Makanya kita udah kita undang besoknya, kita juga udah ketemu diskusi dengan polisi lantas sekarang diskusi masalah itu. Keselamatan penumpang ada berdebat. Angkutan penumpang itu mengurus dan memperpanjang izin trayek atau dia bisa beroperasi berjalan apabila dia punya izin. Jadi trayek itu hanya dia boleh dikasih trayek. Makanya samatannya sebelum dia mengurus izin trayek, dia harus melengkapi namanya uji
kelayakan jalan, dia akan uji kelayakan itu naik layak jalan. Nah, uji layak jalan itu nanti kalau dia lulus uji, ada namanya tanda lulus uji. Tentu tidak dinas perhubungan yang menjamin. Perilaku cara orang mengemudi itu kan tidak tidak kita yang menjamin. Nah, tapi ada upaya kita bagaimana supaya supir itu bertanggung jawab terhadap keselamatan dari penumpang dan juga ada pembinaan kepada supir. Dari kepolisian juga ada, dan ada yang namanya SIM, surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu kan itu akan bagi supir yang memang sudah berdasarkan hasil ujiannya dan itu sudah dianggap mampu berkendaraan baik. Jadi ya, kalau ada yang ugal-ugalan dan sebagainya itu belum tentu dia punya SIM, atau yang bawa umur kan belum tentu punya SIM. Jadi kita tidak jamin, cuma tentu kita tindak apabila kita menemukan supir yang tidak punya SIM, ya tidak, atau misalnya mengoperasikan angkot yang belum lulus uji, itu kita tindak. Karena angkotnya dikasih tanda tangan. Kalau dari sisi supir tentu tidak dinas perhubungan yang menjamin. Perilaku cara orang mengemudi itu kan tidak tidak kita yang mengemudi, tidak saya menjamin. Nah, tapi ada upaya kita bagaimana supaya supir itu bertanggung jawab terhadap keselamatan dari penumpang. Kita juga ada yang pembinaan kepada supir. Dari kepolisian juga ada, dan ada yang namanya SIM, surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu kan itu akan bagi supir yang memang sudah berdasarkan hasil ujiannya dan itu sudah dianggap mampu membawa kendaraan baik dan selamat. Jadi ya, kalau ada yang ugal-ugalan dan sebagainya itu belum tentu dia punya SIM, atau yang bawa umur kan belum tentu punya SIM. Jadi kita tidak menjamin, cuma itu kita tindak apabila kita menemukan supir yang tidak punya SIM, ya kita tindak. Atau misalnya mengoperasikan angkot yang belum lulus uji, itu kita tindak karena angkotnya tidak sudah tahan. Apapun pelanggaran yang mereka lakukan, sepanjang pelanggaran itu bertentangan dengan undang-undang tentang lalu lintas dan kewenangan penindakan yang dimaksud tidak bisa. Tindakan misalnya ada hukum ya, pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran yang kita temukan, apabila pelanggaran itu sudah memang secara jelas dia melanggar, akan kita tindak. Tapi kalau berpotensi melakukan pelanggaran, kadang kita tegur, tidak final. SIM itu kan tidak memandang kamu bawa mobil apa atau mobil beda, tapi untuk kendaraan umum, ya, supir kendaraan umum itu dia nama sendiri biasanya SIM A. Yang A umum kan dia SIM. Karena supir bisa ganti-ganti. Supir kan berganti-ganti, bila kali saya suruh dia. Gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menghasilkan sejauh itu. Karena yang dari supir kan pemilik angkot kan, jadi kita nggak bisa pasal mana SIM supir dulu gitu ya. Dan tidak menjadi perhatian. Kepemilikan angkot tidak berhubungan dengan SIM. SIM itu adalah syarat ketentuan untuk mengendarai, bukan untuk memiliki trayek. Jadi beda. SIM itu hanya untuk mengendarai, ini untuk kepemilikan. Jadi kita tidak bisa pasal. Cuma pada saat pelaksanaan di lapangan, tadi kita awasi. Namanya supir harus punya SIM, kalau punya SIM jangan tampung. Sudah tembak itu ya kan. Itu kalau sudah tembak itu kita tampung. Dan biasanya kita tahu keluar kecil bawah itu ya, itu nggak ada syaratannya itu. Biasanya kita tangkap itu harus mengambil. Ya, tapi kita tidak boleh taruh orang untuk supir. Siapa tidak boleh harus karena dia memenuhi persyaratan untuk SIM tadi. Nama saya Dina Hoirunisa, saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan sedikit menanggapi tentang permasalahan angkutan kota, di mana khususnya kelayakan dan kenyamanan penumpang saat ini masih dipertanyakan. Kelayakan angkutan kota bagi para penumpang saat ini masih kurang bisa memadai karena fasilitas angkutan kota ini masih di bawah standar. Selain itu pun kenyamanan terhadap penumpang pun masih sangat kurang bagus karena pelayanan angkutan kota saat ini pertanggungjawabannya itu masih sangat kurang bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu pun para penumpang harusnya bisa diberikan pelayanan yang sangat memuaskan bagi dia sehingga dia bisa membayar tarif yang sudah disesuaikan oleh mereka. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Dari berpendapat mengenai kasus wawancara kami mengenai angkutan kota masih dipertanyakan. Menurut hasil dari wawancara kelompok kami,
ini bahwa jadi masih penumpang itu masih mengeluh tentang kenyamanannya, terus masih jauh dari kata layak gitu, yang fasilitasnya yang tidak mendukung seperti kayak supirnya yang sering ugal-ugalan dan supirnya yang masih tidak mempunyai SIM atau yang masih di bawah umur sudah membawa penumpang kayak gitu. Terus jadi masih kurang nyaman lah. Terus jadi ya kan katanya itu kan angkutan umum itu kan ini ya angkutan massal untuk masyarakat, cuma fasilitasnya itu kurang mendukung. Menurut saya ya semoga makin ditingkatkan lagi. Saya Zulfa Makullah Karima dari kelompok 10. Menurut saya kota saat ini, menurut saya yang saya lihat sangat prihatin karena kurangnya khalayak angkutan kota saat ini yang cenderung melanggar aturan-aturan yang dapat membahayakan keselamatan penumpang tetapi juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Dan sebagai warga negara yang baik, kita justru harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebaikan bersama. Dari kelompok 10, saya akan menanggapi mengenai permasalahan yang kelompok kami angkat, yaitu keamanan dan keselamatan penumpang angkutan kota dipertanyakan. Mengapa? Angkutan kota merupakan salah satu sarana transportasi publik yang seharusnya dapat menjamin keamanan dan keselamatan penumpangnya. Namun saat ini hal tersebut masih dipertanyakan. Mengapa? Karena banyak dari supir angkutan kota ugal-ugalan, supir di bawah umur, bahkan kebanyakan dari mereka tidak memiliki SIM. Oleh karena itu butuh perubahan dalam sarana transportasi publik ini dengan membenahi baik itu dari segi keselamatan, kelayakan, serta kenyamanan untuk penumpang angkutan kota itu sendiri. Butuh kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, penumpang maupun supir angkutan umum, supaya dapat menjamin keselamatan penumpang, karena keselamatanlah nomor 1. Terima kasih. Angkot atau angkutan kota sebenarnya bertujuan untuk membantu perjalanan masyarakat yang aman. Namun, seiring berjalannya waktu, angkot tersebut digunakan dengan sewenang-wenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, ugal-ugalan pada saat di perjalanan, ngetem di pinggir jalan, tidak adanya SIM bagi pengemudi. Terkait dengan hal tersebut, harapan saya kepada instansi-instansi terkait agar tidak memberi izin kepada kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan dan tetapi kepada supir atau angkutan-angkutan yang memiliki legalitas dalam mengemudi, serta hilangkanlah pungli terhadap angkutan umum. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about